Dan untuk mengetahui seperti apa langkah-langkah untuk mewujudkan rekonsiliasi dan juga menghindarkan bangsa ini dari hal-hal yang tidak diinginkan pasca Pilpres, kita akan bergabung bersama dengan Andini Effendi yang akan berdialog bersama dengan Menko Polhukam Wiranto. Andini. Terima kasih Rory, langsung saja Pak Wiranto sudah bersama kami. Terima kasih Pak Wiranto sudah menerima kami di kantor Bapak. Pak, kalau kita bicara sekarang kan tahapannya masih proses penghitungan suara, rekapitulasi begitu. Nah, dalam tahapan berjalan ini ada yang ngeklaim kalau mereka yang memenangi kontestasi politik ini. Pendapat Bapak bagaimana melihat dinamika ini? Iya, sebenarnya bukan pendapat saya saja ya, tapi pendapat umum ya. Seyogianya sebelum ada hasil final ya dari KPU tentang penghitungan suara, memang sebaiknya kan tidak usah ada satu mengklaim tentang kemenangan kan begitu kan. Tunggu aja, sabar kan, nanti sampai ke sana kan. Ya tapi kan sudah berlaku kan tentang klaim itu kan, dan saya kira ya boleh-boleh saja kan mengklaim kemenangan, merasa menang, tapi ya sebaiknya dilaksanakan secara internal. Jangan kemudian digemborkan. Ya gemborkan boleh tapi internal ya, kemudian tidak dengan pengarahan massa yang nanti justru akan membuat keributan ya, kemudian mengganggu ketertiban umum, mengganggu kebebasan orang lain. Itu sudah nanti masuk ke ranah yang lain ya, ke ranah yang memang seharusnya tidak dimasuki di sana. Nah, memang sebaiknya ya seperti yang telah kita dengar dari banyak kalangan, ya sabar dulu lah ya. Cuma beberapa hari lagi kan sambil dihitung ya, kita sabar berdoa, mudah-mudahan ada kemenangan kan begitu ya. Tapi sekarang kan sudah terjadi kan ya, klaim-klaim seperti itu ya. Saya memang sudah menyampaikan ke aparat keamanan supaya tetap waspada, jangan sampai klaim ini kemudian menjurus kepada satu pengarahan massa yang kemudian menjadi masalah keamanan nasional. Itu aja. Ada nggak indikasi menjurus mengarah ke keamanan nasional itu? Kemarin hampir ya, pada saat akan ada satu deklarasi kemenangan di Monas ya, tapi kemudian ada satu dialog ya, yang kita minta polisi juga supaya tidak mengizinkan kalau sampai nanti mengganggu ketertiban dan keamanan umum, sehingga dialihkan ke rumah Pak Prabowo sendiri. Artinya apa? Artinya memang kita hormati itu. Tatkala dilaksanakan di rumah tetangga, rumah saudara, boleh-boleh aja. Ya. Harusnya gitu. Gimana sih Pak kalau gitu menyikapi real count, masih bulan Mei, 22 Mei begitu kan. Harusnya tuh bagaimana sikapnya untuk menyikapi ini? Iya, kembali tadi bahwa kita kan punya sistem ya. Ada sistem quick count, ada sistem real count ya. Tapi yang pasti yang menyatakan bahwa pemenangnya itu sah ya secara konstitusional itu adalah hasil perhitungan resmi dari KPU kan begitu. Nah sebelum itu disampaikan, saya kira saya sangat menghargai pendapat kedua tokoh ya. Saya mendengarkan penjelasan dari Pak Jokowi tentang bagaimana sikap kita pasca pencoblosan. Saya juga mendengarkan pidato Pak Prabowo tentang bagaimana menyikapi pasca pencoblosan. Kedua tokoh ini kok saya dengarkan sama nadanya, bahwa sebaiknya ya para pendukung, para simpatisan itu sabar menunggu hasil pemilu sampai nanti tanggal 22 Mei oleh KPU. Nah selama menunggu itu, agar tidak membuat satu aksi-aksi yang inkonstitusional, membuat aksi-aksi yang melanggar hukum. Ya itu semuanya kita dengarkan kok dari Pak Prabowo, Pak Jokowi. Itu kan sesuatu yang sangat bagus. Walaupun ada beberapa kali deklarasi gitu Pak, itu nggak apa-apa. Kalau menurut Bapak sendiri melihatnya bagaimana? Tadi kan deklarasi kan sudah saya jelaskan, itu klaim kan. Biar aja selama itu internal dan tidak diimbangi dengan gerakan massa yang besar yang kemudian mengganggu kebebasan orang lain. Demokrasi itu kan sebenarnya gini, Andini ya. Demokrasi itu kan mengisahkan kebebasan berpendapat, kebebasan individu. Tapi batasnya kan ada. Tidak mungkin kebebasan tanpa batas. Batasnya apa? Hukum. Nah, harus ada equal antara kebebasan dengan hukum ini. Tatkala hukum kemudian lemah, nggak bisa membatasi kebebasan, itu
ketertiban di masyarakat nggak tercapai. Nah, ini harus disadari oleh para politisi bahwa ya boleh mengklaim boleh, tapi jangan sampai berlebihan sehingga mengganggu kebebasan orang lain. Itu bukan demokrasi, itu anarki. Ya, ini yang kita jaga. Keseimbangan inilah ya, polisi, TNI menjaga agar hukum tetap dapat ditegakkan dan bisa membatasi kebebasan yang berlebihan yang membuat kondisi ya tidak aman. Itu sebenarnya. Ya. Pak Wiranto sekarang juga menyikapi dengan dinamika yang Ya. terjadi ini, PBNU, kemudian PP Muhammadiyah menyatakan bahwa mereka siap melakukan untuk rekonsiliasi nasional, begitu. Nah, Bapak melihat sikap yang akan diambil dari dua ormas Islam ini seperti apa? Iya, saya juga mendengar ya. Tentu saja saya sangat menghargai ya niat baik ya kedua organisasi Islam yang besar di Indonesia ini untuk masuk dalam konteks pasca pemilu yang mereka harapkan tetap damai. Tapi kalau kedua organisasi melihat adanya eskalasi yang ya terlihat mengkhawatirkan, maka saya kira kedua organisasi ini terpanggil untuk bagaimana tetap menjaga ukhuwah ya. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wathoniyah, artinya persaudaraan sesama umat Islam, persaudaraan sesama anak bangsa, itu kan sesuatu yang sangat bagus. Saya menghargai itu. Walaupun sebenarnya saya juga sebenarnya agak heran ya tatkala proses pemilihan membuat bangsa ini kemudian seakan-akan saya katakan terpecah menjadi dua kubu. Harusnya tidak boleh terjadi. Ya pemilihan ini kan beda pilihan boleh saja, sama pilihan boleh, tetapi persaudaraan kebangsaan jangan terusik. Jangan sampai pemilu ini menyebabkan ya perdamaian, kebersamaan kita itu terganggu, terlalu mahal harganya kalau itu kita lakukan. Nah, sehingga dengan demikian saya sangat sependapat ya kalau kedua organisasi ini kemudian melakukan satu langkah-langkah mengajak seluruhnya untuk kembali ya ke ukhuwah tadi, kebersamaan tadi itu bagus sekali. Oke, kalau kita bicara rekonsiliasi, ada yang sudah niatan begitu untuk bikin rekonsiliasi nasional. Tapi sebenarnya siapa lagi Pak yang harus rekonsiliasi di sini kalau kita bicara dalam konteks pemilu? Tapi setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Baik.